Pemirsa, terima kasih masih setia di Dialog Khusus edisi hari ini. Pemirsa, kita tahu bahwa nanti Pilkada serentak akan dilakukan pada November 2024. Seperti yang kita sudah ulik di segmen yang pertama, kita akan melanjutkan pada segmen kedua, yakni terkait dengan tahapan pencalonan wali kota. Nah, masyarakat ini biasanya juga ada yang kepo, Pak, gimana sih masyarakat biasa pengen daftar jadi wali kota, emang bisa, Pak, gitu? Iya, Mbak Ulfa. Jadi kan sebenarnya semua warga masyarakat, tidak hanya di Kota Kediri saja sih, sebenarnya mereka bisa untuk mencalonkan diri menjadi wali kota ataupun wakil wali kota, asalkan memenuhi syarat kan gitu. Nah, syaratnya apa itu, Pak? Syarat minimalnya seperti umur, mereka harus sesuai dengan aturan. Selain itu juga sebenarnya ada dua jalur masyarakat itu kalau pengen menjadi calon wali kota ataupun wali kota terutama. Ada jalur yang disebut dengan jalur perseorangan atau cari jalur calon wali kota dari jalur perseorangan, dan ada juga yang melalui jalur partai politik gitu. Kemarin kami pada saat tanggal berapa ya kemarin, sekitar awal Mei kemarin itu kami sudah tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 kemarin Mei kami sudah membuka pendaftaran dalam rangka untuk penyerahan dukungan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang dari jalur perseorangan. Jadi kalau ada warga masyarakat yang ingin melalui jalur perseorangan, boleh ya, mereka, asalkan mereka memang menyerahkan dukungan sejumlah sekitar 23 ribuan. Kemarin sudah ada yang daftar, Pak? Alhamdulillah kemarin ada warga Ceritanya gimana, Pak? Warga Kota Kediri itu yang mereka datang ke kita pas tanggal 12 Mei itu menjelang penutupan, mereka datang membawa dukungan dalam bentuk surat pernyataan dari masing-masing pendukung yang itu dilampiri dengan fotokopi KTP elektronik. Tapi kan tidak kemudian serta-merta dukungan itu kita terima. Jadi pada saat mereka datang, kami memverifikasi, menghitung dulu sebenarnya, menghitung dulu jumlah dukungannya, dan ternyata jumlah dukungan yang kita hitung itu tidak mencukupi untuk batas minimal. Batas minimalnya kan di kisaran 23 ribuan. Nah, mereka datang itu setelah kita hitung sampai dengan dini hari pada saat itu karena itu kan hari terakhir. Hari terakhir itu memang kita harus menyelesaikan sampai kapanpun pada saat dokumen itu diserahkan kepada kami. Dan ternyata setelah kita hitung jumlahnya sekitar 18 ribuan. Masih jauh ya Pak dari ketentuan. Kurang dari batas minimal dukungan untuk bisa melalui jalur perseorangan. Maka dari itu kemudian KPU Kota Kediri sudah memutuskan bahwa di Pilkada 2024 ini kita tidak ada masyarakat yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Nah, secara otomatis hanya ada satu jalur yang bisa dilalui, yaitu dari jalur partai politik. Itu dibukanya kapan, Pak? Kalau terkait dengan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Kediri yang dari jalur partai politik ini, kami baru akan membuka pendaftaran pada tanggal 27 Agustus sampai dengan nanti 29 Agustus. Itu pendaftarannya. Iya, hanya 3 hari. Hanya 3 hari saja. Tapi kan sekarang itu sudah mulai berita-berita di media-media itu bahwasanya banyak warga Kota Kediri yang sudah mulai komunikasi dengan partai-partai politik untuk kemudian mereka bisa besok itu mendaftar diberangkatkan dari partai politik tersebut. Sudah ada selintiran nama-nama gitu ya, Pak ya? Kayaknya sudah mulai berseliweran lah di media ataupun bahkan di baliho-baliho pinggir jalan sudah mulai muncul gambar-gambar orang. Walaupun toh mereka belum ngomong saya calon wali kota ataupun wali kota Kediri. Gitu. Nah, selama 3 hari nanti Pak pendaftaran, habis itu ada tahapan apa, Pak? Ya. Terkait dengan pendaftaran ini yang perlu juga dicermati sebelum masuk tahapan berikutnya adalah mereka-mereka yang bisa mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota Kediri itu harus didukung oleh minimal 20% jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Kediri. Kalau kursi di DPRD Kota Kediri itu jumlahnya 30, maka 20%-nya itu kan sekitar 6 kursi. Atau bisa juga mereka didukung oleh 25% jumlah suara sah pada saat pemilu 2024 kemarin yang ada di DPRD Kota Kediri gitu. Jadi bisa 25% itu dari suara sah, bisa 20% dari jumlah kursi. Nah, kalau melihat hasil pemilu 2024 kemarin untuk DPRD Kota Kediri, itu memang ternyata tidak ada partai politik yang bisa memberangkatkan sendiri untuk calon wali kota dan wakil wali kota. Maka dimungkinkan mereka akan melaksanakan koalisi atau gabungan beberapa partai politik untuk kemudian mengusung calon
wali kota dan wakil wali kota Kediri. Gitu, Mbak. Iya, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, itu tadi sekilas ya terkait dengan misalnya masyarakat warga Kota Kediri yang ingin mendaftarkan sebagai wali kota Kediri bisa sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau misalnya kita kan kemarin sudah melakukan pesta demokrasi serentak juga nih Pak di pemilu itu bisa dievaluasi dikit Pak untuk nanti ke depannya Pilkada 2024 ini bisa berjalan dengan sukses gitu. Oke. Iya, jadi kita kemarin di bulan Februari kita kan melaksanakan pemilu 2024 ya. Yang mana kalau kita lihat secara partisipasi masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Kediri yang telah datang ke TPS pada saat itu, yang mana setelah kita hitung tingkat partisipasi masyarakat itu meningkat dari pemilu 2019. Kalau 2019 kemarin kita tingkat partisipasi masyarakatnya di angka 84%, kemarin di pemilu 2019 kemarin ya itu di angka 84%, kita di pemilu 2024 ini itu nyampe di angka 86,7%. Berarti kan ada kenaikan signifikan gitu. Benar, Pak. Padahal sebelumnya kami agak pesimis dengan banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang kemarin. Ini saya maksudnya generasi apa, Pak? Jenengan generasi apa? Generasi milenial. Iya, milenial ya. Kita kemarin total milenial plus Z itu di kisaran 46%. Kami khawatir karena biasanya karakter dari generasi milenial sama Z kadang-kadang kan mereka apatis terhadap politik gitu. Kami khawatir pada saat itu. Tapi dengan sosialisasi dan dengan beberapa kegiatan yang kita juga diikuti oleh generasi milenial dan Z ini, alhamdulillah hal tersebut terbantahkan. Tentunya itu melalui sosialisasi dari KPU sendiri ya Pak, untuk tidak golput salah satunya. Salah satunya itu. Dan akhirnya dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat yang sampai di angka 86,7, berarti kan mereka itu antusias banget di pemilu 2024 kemarin. Nanti kemungkinan ini di pilkada juga meningkat lagi gitu ya Pak. Harapannya kami pilkada besok itu kan malah justru lokalitasnya itu lebih tinggi daripada pemilu kemarin yang memilih presiden dan wakil presiden. Nah, besok itu kan kita milih gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota. Otomatis kan akan lebih dekat dengan mereka. Iya, karena kepala daerahnya sendiri. Betul. Ya Pak ya. Baik pemirsa, ini tadi kita juga sudah mengilas sedikit ya mengenai kilas balik tentang pemilu 2024 yang sudah terjalankan kemarin. Nah nantinya kita juga akan membahas lagi terkait dengan apa saja yang ada di tahapan ini, tentunya yang ada di segmen 3 setelah jeda pariwara berikut ini.